Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum memulai, saya ingin berterima kasih kepada Dewan Juri yang telah memberikan saya kesempatan untuk berpartisipasi dalam debat LBI kali ini. Dewan Juri yang saya hormati dan hadirin yang berbahagia, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya adalah Rahmat Agus Salim, selaku pembicara pertama dari delegasi SMAN 19 Kota Batam, dan juga selaku pembicara dari tim pemerintah yang akan menentukan limitasi, memberikan definisi, juga memaparkan argumentasi-argumentasi pembuka yang akan menunjang tim kami selaku tim pemerintah. Selanjutnya, perkenalkan rekan saya sebagai pembicara kedua yang akan memperkuat argumentasi-argumentasi dari tim kami. Selanjutnya, rekan saya selaku pembicara ketiga yang akan merekonstruksi ulang pembahasan debat pada kali ini. Dewan Juri yang saya hormati, mosi kita pada kesempatan kali ini adalah bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta, bukan pada hasil nilai ataupun tes akademik. Dewan Juri, sebelum saya melangkah pada argumentasi saya, izinkan saya mendefinisikan terlebih dahulu mosi kita pada kesempatan kali ini. Ada 3 yang akan saya definisikan. Yang pertama adalah talenta. Talenta adalah pembawaan seseorang sejak lahir. Selain itu, talenta juga dikenal dengan kata bakat. Yang kedua adalah tes. Dikutip dari KBBI, tes adalah ujian, baik tertulis, lisan, ataupun wawancara, untuk mengetahui pengetahuan, kemampuan, bakat, kepribadian seseorang. Dan yang ketiga adalah mahasiswa. Menurut KBBI, pengertian mahasiswa adalah orang yang belajar di perguruan tinggi. Secara administrasi, mereka terdaftar sebagai murid di perguruan tinggi tersebut. Kemudian saya akan memberikan limitasi pada mosi ini hanya di dalam lingkup Indonesia saja. Dewan Juri yang terhormat, kemudian saya akan lanjut kepada argumentasi saya selaku tim pemerintah. Dengan ini saya menyatakan bahwasanya saya selaku tim pemerintah sangat setuju terhadap mosi kita pada kesempatan kali ini. Penting kiranya kita mengetahui latar belakang mengapa mosi ini muncul dan juga bagus untuk kita perdebatkan. Karena kita perlu menyadari bahwa setiap orang memiliki potensi mereka masing-masing yang unik. Potensi ini dapat menjadi identitas mereka tersendiri yang membedakan mereka dari satu orang dengan orang yang lain. Misalnya, beberapa orang memiliki potensi akademik yang luar biasa, dan juga ada orang lain memiliki potensi prestasi yang luar biasa di bidang-bidang yang lain. Misalnya orang pertama berbakat di bidang seni, orang kedua olahraga, orang ketiga bisnis, orang lain di bidang bakat karakter dan kepribadiannya. Potensi ini bukan hal yang patut dikesampingkan dan harus didorong pengembangannya untuk kemajuan individu dan juga kebaikan bersama. Tes bakat minat adalah rangkaian tes dan analisa yang menggambarkan kemampuan kognitif, karakteristik minat, serta kepribadian siswa terhadap suatu bidang dan atau jurusan tertentu. Tes tersebut dilakukan untuk mengetahui pilihan bidang studi atau jurusan bagi siswa SMP yang akan melanjutkan ke jenjang SMA. Begitu juga dengan siswa SMA yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi sebagai mahasiswa. Tentu saja sesuai dengan minat dan juga potensi yang dimilikinya agar tidak salah jurusan. Siswa yang tahu dan sadar akan minat dan potensi kognitifnya akan lebih percaya diri dan terhindar dari situasi salah jurusan tersebut. Inilah yang melatar belakangi kenapa mosi ini penting untuk diperdebatkan. Tes juga dapat melihat dinamika kepribadian, kegemaran, atau hal-hal yang menarik perhatian siswa. Karena itu, tes bakat minat penting dilakukan di luar kebutuhan akademis. Menurut hasil penelitian Indonesia Career Center Network atau ICCN, tahun 2017 menunjukkan bahwa sebanyak 87% mahasiswa di Indonesia mengakui jurusan yang diambil tidak sesuai dengan minatnya. Hal tersebut akan berdampak pada kemungkinan kesulitan bagi siswa yang bersangkutan untuk menyelesaikan pendidikannya secara tepat waktu atau ketidakmaksimalan hasil studi siswa tersebut. Data lain dipaparkan oleh CEO PT Melintas Cakrawala Indonesia (MCI), Ari Kurniawan. Ia mengatakan bahwa berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pada tahun ajaran 2018 sampai 2019
Jumlah siswa SMP di Indonesia sebanyak 9.981.219 dan siswa SMA sebanyak 4.845.068 orang. Dengan jumlah siswa yang cukup besar ini, akan lebih baik jika siswa melakukan tes bakat minat sebelum melanjutkan studinya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, sehingga memperbesar peluang keberhasilan pendidikannya dan juga mengurangi dampak salah pilihnya jurusan. Melihat fenomena tersebut, PT MCI, perusahaan yang didirikan untuk meningkatkan pengalaman belajar dan memberdayakan potensi setiap pelajar, meluncurkan secara resmi tes bakat minat AJT di Jakarta. Jadi, penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil nilai ataupun tes akademik. Dengan melalui hasil tes talenta bawaan atau bakat minat tersebut, dapat diperoleh bagaimana tingkat kesiapan calon peserta untuk mengikuti pendidikan serta mengetahui sedini mungkin bakat-bakat yang mereka miliki. Sebelumnya, proses penerimaan calon mahasiswa saat ini hanya mengacu pada hasil prestasi belajar, sehingga mereka tidak diketahui apakah itu minat mereka atau bukan. Karena hal ini dapat berdampak ketika mahasiswa menjalani akademik. Prestasi yang diperoleh tidak maksimal, kurangnya keseriusan dalam mengikuti pembelajaran, bahkan sampai putus sekolah ataupun pemberhentian di pertengahan perguruan tinggi. Salah satu penyebab hal ini terjadi adalah kesalahan mahasiswa untuk memilih program studi yang tidak sesuai dengan bakat serta minat mahasiswa. Berdasarkan data dan fakta yang ada, dengan begitu kami menyetujui mosi kali ini bahwa penerimaan mahasiswa hanya didasarkan pada tes talenta bawaan. Sekian, terima kasih.